Selamat siang semuanya teman-teman yang hadir pada hari ini. Selamat siang. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir pada hari ini mata kuliah manajemen operasi ya. Mata kuliah ini kita akan mulai pada jam 14 ya tepatnya. Jadi teman-teman sudah hadir semua. Sebelum kita masuk, Bapak mari kita berdoa bersama agar diberikan kelancaran dalam proses perkuliahan pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-15 dan pada hari ini tepatnya ada rencana pembelajaran semester ya dari perkuliahan kita pada siang hari ini terkait dengan rencana pembelajaran semester kita. Kebetulan kita akan berakhir pada semester ini tepatnya pada pertemuan ke-15. Jadi terkait dengan capaian pembelajarannya, bagaimana teman-teman mampu memahami manajemen operasional bisnis dalam kegiatan industri di manufaktur. Dan juga capaian pembelajarannya, khususnya di mata kuliahnya, bagaimana teman-teman mampu mempelajari manajemen pengendalian mutu, produksi, dan juga bagaimana mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam aktivitas produksi. Nah ini RPS-nya, sesuai dengan yang kita harapkan pada pertemuan hari ini. Dan pada hari ini teman-teman bisa mengambil materinya dari Eflen ya, dan juga terkait dengan materi dari beberapa buku seperti Henzer, Flexible Operation, dan manajemen operasi lainnya. Teman-teman, saya Bapak akan absen. Total hari ini ada jumlah siswa, ada 16 mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini. Setelah Bapak hitung, ada satu orang tidak masuk. Siapa kira-kira, King Arthur? Dan tentu saja kita pada hari ini masuk terkait dengan topik total productive maintenance. Tentu saja ini menjadi kulminasi atau akumulasi. Jadi kalau yang kemarin belajar strategi perencanaan produksi, kemudian mempelajari strategi persediaannya, kemudian bagaimana cara berkolaborasi dengan supplier dan konsumen, tentu saja tahapan terakhirnya tidak lengkap dengan adanya antisipasi terjadinya kegagalan produksi. Jadi seringkali kalau kita pelajari kegagalan produksi bisa disebabkan karena beberapa faktor, tidak hanya dari faktor human error-nya atau faktor suppliernya. Kita sudah mempelajari bagaimana mengantisipasi dari internal karyawan kita melalui manajemen sumber daya manusia operasional yang tepat, kemudian terkait dengan supplier, bagaimana berkolaborasi. Tetapi ini akan lebih banyak membahas bagaimana teman-teman seandainya di bidang manajemen operasional, bahwa ternyata faktor kunci suatu kinerja bisnis tidak hanya didukung oleh efektivitas dan efisiensi dari sumber daya manusia dan pihak stakeholder lainnya seperti konsumen dan supplier, tetapi teman-teman juga harus memahami bahwa pentingnya strategi perawatan, bahwa mesin produksi juga harus dirawat. Jangan hanya digunakan, hanya dipakai saja, tetapi tidak pernah dilakukan perawatan secara berkala. Jika tidak kita melakukan perawatan atau penjadwalan, tentu saja kegiatan hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita, itu bisa berdampak terjadinya mesin produksi gagal atau tidak bisa melakukan aktivitas produksi. Dengan demikian, konsekuensinya target produksi kita tidak bisa tercapai. Kita lanjutkan lagi ya pada slide selanjutnya terkait dengan pengantar ya. Jadi pada hari ini terkait dengan fenomenanya mengapa kita harus mempelajari total productive maintenance dan apa pencapaian pembelajaran yang kita dapatkan dalam berlomba-lomba meningkatkan mutu produk dan layanannya. Jadi kalau mutu produk layanan teman-teman sudah belajar bagaimana mencari supplier yang kredibel, bagaimana bekerja sama dengan distributor yang memiliki komitmen untuk menyerap barangnya secara tepat waktu, dan kemudian bagaimana memiliki perencanaan terkait dengan sumber daya karyawan yang kompeten ya, faktor dari bahan baku. Tetapi ternyata kunci dari keberhasilan produksi saat ini ditunjang oleh mesin yang reliable atau mesin yang handal. Nah, inilah kita mempelajari bagaimana pentingnya memastikan bahwa dalam mencapai efisiensi biaya, salah satu faktor penunjangnya seperti mesin pabrik. Ilustrasinya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman punya kendaraan bermotor, seperti motor atau roda 4,
pastinya selalu melakukan perawatan secara berkala berdasarkan jumlah kalau mobil motor dari sisi meteran kilometernya. Jadi kilometernya sekian 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, pasti kita datang ke dealer untuk mengganti oli. Ini hanya dipakai bolak-balik misalnya Semarang Salatiga dengan jarak tempuh bolak-balik hampir 80 kilo per hari. Selama setahun tidak pernah ganti oli. Bisa dibayangkan, apapun hebatnya mobilnya, apapun hebat mesinnya, tanpa adanya perawatan yang secara berkala, memiliki dampak atau konsekuensi terjadinya kegagalan mobil tersebut bisa rusak ya. Nah, begitu pula ilustrasi tadi sama dengan konteks dalam industri manufaktur atau perusahaan produsen lainnya. Jadi kalau bisa dibayangkan dampak yang kita peroleh, kalau teman-teman tidak mempelajari tujuan ini, tentu saja tidak bisa mengatur manajemennya seperti apa. Karena ini penting, bagaimana kita harus secara rutin mengganti spare part, dan tentu saja kita mengalami kegagalan dalam kegiatan produksi. Nah, tentu saja teman-teman bisa melihat di era sekarang sistem pabrik atau manufacturing itu sangat-sangat kompleks. Jadi dengan demikian harus disiapkan alokasi manajemen persediaan, khususnya terkait dengan spare part yang akan kita gunakan. Kalau TPM, tadi teman-teman sudah kita belajar bagaimana kita bisa mengeliminasi resiko-resiko operasional yang disebabkan oleh mesin atau teknologi kita yang mengalami gangguan. Makanya kita perlu mengalokasikan strategi TPM dalam manajemen operasi kita. Jadi TPM ini singkatannya Total Productive Maintenance, yang dimana fokusnya adalah bagaimana kita bisa melibatkan top manajemen sampai juga dengan karyawan lini bawah. Artinya bukan urusan level manajer saja, tapi semua pihak. Kalau di pabrik mesinnya rusak, kadang-kadang kalau karyawannya tidak peduli, yang punya mesin kan bosnya, bukan saya. Lebih baik saya diamkan saja, biar istilahnya nanti kalau misalnya mesinnya off, jadi libur kan. Tetapi dampak libur tersebut, konsekuensinya perusahaan mengalami kerugian. Makanya tanggung jawabnya itu dari level bawah sampai level atas. Atau sebaliknya level atas, mesinnya masih banyak, masih bisa jalan terus nih. Tapi dari karyawan sudah menyampaikan ke atasan, Pak tolong diganti mesinnya, jangan sampai besoknya mati. Karena ada beberapa bautnya atau indikatornya yang sudah memberikan peringatan harus diganti olinya. Tetapi mungkin manajemennya, jalan terus. Kalau kita istirahat, produksi kita bisa tidak tercapai. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sudah diberikan masukan dari bawahan, pimpinan atau pemilik tidak mau mengganti. Dampaknya mesinnya bukan tambah sehat, rusaknya makin parah. Gara-gara tidak mau ganti baut atau skrup, ternyata konsekuensinya bisa berdampak terhadap operasional dan keselamatan dari pekerja kita. Gini Pak, itu kan dari tadi Bapak menjelaskan tentang total productive maintenance ya. Iya. Mungkin dari saya ingin menanyakan tentang contohnya, ilustrasi dari total productive maintenance itu apa sih Pak yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu? Oke, hanya digunakan untuk industri saja, apakah bisa nggak digunakan untuk usaha kecil menengah atau UMKM atau dalam kehidupan sehari-hari? Jadi TPM ini adalah suatu filosofi yang tidak hanya untuk usaha besar atau industri, tapi dalam usaha menengah, usaha mikro, kecil menengah pun dapat digunakan. Sebagai contoh, Bapak berikan ilustrasi pedagang kopi, bikin mesin kopi ya. Seringkali mereka tidak peduli kapan mesin kopinya harus dilakukan perbaikan. Dia hanya menggrinding setiap hari tanpa pernah memperhatikan jadwal pemeliharaan. Nah, kegunaan TPM adalah kita mengantisipasi yang tadi namanya zero defect, zero breakdown, dan zero accident. Nah, artinya zero defect itu jangan sampai kopinya jadi ketika dibuat, digiling, di brewing, ya kopinya matang jadi, tetapi hasil kopi tersebut tidak enak. Ternyata masih ada biji kopinya yang belum diekstrak menjadi bubuk. Jadi ketika kita minum kopi, kok ada biji kopinya? Berarti ada kegagalan produksi pembuatan minum kopinya. Jadi mesin kopinya kan kadang-kadang kita kan tinggal kita sebut kira-kira barangnya ideal nggak kalau dijual, King Arthur, Bapak tanya balik. Nggak ideal Pak. Pasti konsumen akan kecewa kan, Yeah. karena dia minum kopi kok ada ampas-ampasnya atau ada kulit-kulit kopinya. Dengan demikian hal tersebut menyebabkan produk yang kita jual
tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen. Itu kita sebut namanya defect, berarti kopinya harus dibuang atau diganti dengan yang baru. Pasti kopinya akan dikomplain, tidak mungkin pemilik kopi akan istilahnya menerima, pasti dia akan mengganti daripada kena testimoni yang kurang baik. Itu dampaknya. Kemudian kalau kita bicara zero breakdown, jangan sampai kita antrian panjang misalnya King Arthur konsumennya hadir sampai mesinnya mati. Harus nunggu sampai 10 menit biar mesinnya kembali normal atau mesinnya kembali dingin di restart. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita dengan adanya breakdown tadi, namanya break. Kan namanya kita kerja jangan sampai break kan. Tetap optimal, kemudian ada masa-masa istirahat. Jadi breakdown itu ya sifatnya kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Akhirnya kan tidak optimal. Jonita? Baik Pak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai overall equipment effectiveness atau OEE, dan itu kan sebagai indikator keberhasilan dari TPM sendiri. Nah, dalam industri manufaktur, bagaimana penerapan dari OEE itu sendiri? Oke, terima kasih banyak Jonita ya. Jadi pertanyaannya cukup kritis ya dari Jonita, bagaimana mengevaluasi dalam industri manufaktur. Jadi kalau kita berikan contohnya mobil ya, atau produksi kendaraan bermotor dan roda 4, berarti mereka indikatornya kita tadi sudah lihat adanya availability, performance, dan juga waktunya. Jadi mereka mengukur kira-kira mesin ini bisa menghasilkan 1 jam berapa produksinya. Jadi 1 jam produksi berapa, kalau teman-teman kemarin hitung sesuai dengan produksi levelnya berapa, kemudian atau barang yang errornya itu kira-kira berapa persen. Jadi semua itu dikali menjadi 3 aspek tersebut, kemudian ditemukanlah nilai indikator tadi, apakah nilai 90, 85, atau 80, atau di bawah 80. Jadi kalau semakin rendah di bawah 90, berarti teman-teman bisa melihat dari ketiga indikator tadi, apakah masalah terkait dengan mesinnya dari kecepatan waktunya, atau dari rejectnya, atau dari aspek yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Jonita, ada pertanyaan lagi? Oh, sudah, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih Jonita atas pertanyaannya ya. Teman-teman yang lain, apakah ada? Tidak ada? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Faktor quality maintenance itu bisa meningkatkan hasil atau gambarannya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya berikan ini tugas di kelas 5 menit ya. Teman-teman berkelompok, diskusi sedikit ya. Diskusi sedikit. Nah, jadi satu kelompok 3-3, sebelahnya bisa berdiskusi. Kira-kira teman-teman bisa menganalisa nggak contoh penerapan TPM dalam kehidupan bisnis? Ya, nanti 5 menit selesai atau 10 menit teman-teman salah satu kelompok bisa mempresentasikan di depan ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman bisa berdiskusi terkait dengan materi TPM-nya. Dua kelompok ya, perbandingan ya kalau gitu ya. Lekannya kotor di sini gitu. Ganti batu ya. Dan ini maintenance-nya kompor. Hotel terkait dengan perawatan kamar, terus lift juga, kayak AC. pelatihan ya. Oke, jadi dalam rantai di hotel ya, kan nggak mungkin furniture atau kasurnya nggak diganti-ganti ya. Meskipun hotelnya sudah berdiri 30 tahun, pasti furniturnya pasti baru ya. Nah, itu gambaran penerapan TPM dalam industri perhotelan ya. Selain kamar, apalagi yang diperbaiki, JJ? Lift, eskalator, terkait dengan keamanan dari pelanggan dan karyawannya. Dari Marcel, TPM-nya tadi hotel selain lift ini? Mungkin kayak peralatan kamar mandi. Kamar mandi, Misal kayak ada customer baru datang harus ganti langsung. nanti langsung ya makanya. Oke, terima kasih untuk kelompok dari ini ya, dari Marcel dan kawan-kawan ya terkait dengan industri hotel, bagaimana penerapan TPM-nya. Kita masuk
Kelompoknya apa tadi bahasnya? TPM-nya? Untuk perusahaan delivery. Delivery apa nih? Kayak jurusan gitu. Oke, terus apa yang perlu dengan TPM pesan delivery? Dan sempat disampaikan Prisma, kalau dengan untuk menjalankan bisnis aplikasi itu otomotifnya motor, mobil, truk itu harus di maintenance setiap beberapa bulan supaya keamanan Menjaga keamanan ya Krisna ya? bisa dipakai dulu. Iya. Memang harus apa ya, harus dijaga-jaga untuk kayak berapa bulan kita belum ganti oli. Oke, mungkin dari Steven ada tambahannya dukung Krisna. Jadi apa pentingnya TPM Steven jadinya dalam perusahaan delivery? Konsep TPM. Oke, drivernya ya. Jadi jangan disuruh nganter aja ya, tapi juga kendaraan yang digunakan harus di maintenance ya, untuk menjaga keselamatan dari driver dan juga muatan yang dikirimkan ya. Jangan sampai muatannya karena truknya mungkin sering apa istilahnya tidak bagus, akhirnya banyak yang pecah ya barang muatan logistiknya ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan ya. Meningkatkan kinerja operasional bisnis, baik industri jasa hospitality maupun industri jasa pengiriman. Karena tanpa adanya perlengkapan atau alat-alat yang mumpuni, pastinya delivery atau pelayanan jangan sampai mengganggu kinerja kepada konsumennya. Ya, jadi pentingnya TPM teman-teman. Dengan demikian dari beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan dengan contoh tadi studi kasus yang disampaikan oleh teman-teman adalah kita bisa mencapai konklusi ya dari beberapa materi tanya jawab dari beberapa penanya dari teman-teman. Tadi ada King Arthur, Joanita terkait dengan pertanyaan peranan TPM dan apa kegunaan dari TPM, indikatornya, dan juga elaborasi dari beberapa studi kasus yang teman-teman sudah kerjakan. Ada 4 kelompok, tidak hanya 2 kelompok, tadi ada 4 kelompok lain, 2 kelompok lainnya ya yang sudah memberikan juga pandangan. Jadi kita gunakan dalam menunjang aktivitas bisnis kita. Ya tadi kayak di hotel berarti alat-alatnya seperti lift, eskalator, atau misalnya perlengkapan di kamar mandi. Jangan sampai kamar mandinya airnya tidak lancar, otomatis kan pelayanannya tidak memuaskan, atau availability dan performance-nya. Ini menjadi faktor yang utama dari elemen TPM tadi. Kemudian poin kedua, kita bisa melihat untuk mengantisipasi adanya kegagalan produksi. Ya, jadi pentingnya kita bisa mengoptimalkan persediaan spare part yang ada untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan produksi. Dan yang poin ketiga, safety and moral dari karyawan adalah area penting bagaimana perhatian itu dibutuhkan. Jadi manusia atau karyawan adalah aset, bukan mesin. Ya, jadi meskipun TPM itu bicara mesin, tetapi tidak mungkin mesin tersebut berjalan sendiri. Butuh operator, yaitu karyawan yang menggunakan dan memakai mesin tersebut untuk mencapai target produktivitasnya. Dan yang terakhir, dari sekian implementasi tadi, bagaimana kita melakukan evaluasi dengan yang namanya OEE, Overall Equipment Effectiveness Metric, adalah alat atau parameter yang mengukur, mengevaluasi seberapa jauh alat yang kita gunakan saat ini mampu menopang aktivitas bisnis kita secara keseluruhan. Dengan OEE di atas 85%, berarti dengan kata lain perusahaan sudah mampu menerapkan dan mengimplementasikan aktivitas operasional bisnisnya menjadi lebih baik dan lebih optimal. Mudah-mudahan materi ini siang ini bisa dipraktekkan, bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti menjadi bekal seandainya teman-teman bergabung di perusahaan dalam konteks perspektif manajemen operasional, dapat membantu mengeliminasi resiko-resiko operasional menjadi lebih kecil. Karena dalamnya resiko selalu ada, tetapi kalau kita punya pegangan atau pedoman fundamental yang baik,
tentu saja resiko ini bisa kita eliminasi atau kita perkecil sehingga tidak berdampak terlalu. Pertemuan yang ke-15 sudah selesai ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Manfaat. Dengan demikian kita tutup dengan doa untuk pertemuan kuliah kita yang terakhir. Berdoa selesai? Ya.